Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu al-ikhlas dan sahibatul bait Ibu Ririn, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua beserta keluarga besarnya, keluarga besar kita semua maksudnya, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Konon ada orang soleh memilih seorang saudara karena Allah, dan ia termasuk orang-orang soleh. Ia menjenguk saudaranya ini sekali setiap tahun. Jadi rutin tiap tahun menjenguk saudaranya ini. Suatu ketika ia datang menjenguknya. Ia mengetuk pintu lalu istrinya bertanya, "Siapa?" Ia menjawab, "Saudara suamimu. Karena Allah, aku datang untuk menjenguknya." Istrinya menyaut, "Dia sedang pergi mencari kayu bakar, sehingga Allah tidak mengembalikannya. Semoga Allah tidak mengembalikannya." Wah, istri yang songong. Jadi suaminya pergi nyari kayu, didoakan semoga Allah tidak mengembalikannya. Tak tunggu kak balik maning bojoku. Ini istri yang durhaka kepada suami. Tidak menyelamatkannya. Semoga Allah tidak mengembalikannya, tidak menyelamatkannya. Walaupun dia nggak mengucapkan kepada mati dosa. Ini ngomong dia. Oh, ngomong. Iya, enggak ngomong sama tamunya itu.
Iya. Semoga Allah memperlakukan ini dan itu padanya. Ia mencaci suaminya. Jadi ada tamu datang nyari suaminya. Kata istrinya, suamiku lagi kerja cari kayu bakar. Saya doakan semoga tidak pulang dia, tidak kembali. Semoga dia tidak selamat. Semoga dia begini, pokoknya sambil mencaci maki suaminya. Tunggu dulu, belum selesai. Belum selesai. Saat ia berada di depan pintu, tanpa diduga saudaranya itu datang dari arah gunung dengan seikat kayu bakar yang diletakkan di atas punggung seekor singa. Suaminya ini meletakkan kayu di atas punggung singa. Singa tunduk sama dia. Singa aja tunduk, masa istrinya tidak? Yang ia giring di depannya. Ya, tadi ras terkuat. Yang ia giring di depannya. Ia menghampiri saudaranya itu, mengucapkan salam, menyambut kedatangannya. Masuk rumah membawa masuk kayu bakar. Lalu ia berkata kepada singa tersebut, "Pergilah. Semoga Allah memberkahimu," kata si suaminya ke singa itu. Setelah itu ia mempersilahkan masuk saudaranya. Sementara istrinya masih saja mencaci dan terus mengomel. Suaminya tidak menanggapi sedikit pun. Ia kemudian memakan sedikit makanan bersama saudaranya. Setelah itu ia mengantar kepergian saudaranya itu. Ia pun pergi dengan merasa heran pada kesabaran saudaranya dalam menghadapi sikap istrinya. Pada tahun berikutnya, ini kisahnya dari Imam Adz-Dzahabi ya. Jadi bukan takhayul, karena Imam Adz-Dzahabi yang ceritanya, pakar hadis. Pada tahun berikutnya, saudaranya ini kembali datang menjenguk. Ia mengetuk pintu, lalu istri saudaranya itu bertanya, "Siapa?" Ia menjawab, saudara suamimu karena Allah." Istri saudaranya berkata, "Selamat datang, silakan duduk." Nah, kali ini beda, istrinya beda lagi. Yang kemarin sudah mati. Silakan duduk. Dia sebentar lagi akan datang dengan baik dan sehat insya Allah. Ia merasa heran dengan kelembutan tutur kata dan kesopanannya. Tidak lama saudaranya datang dengan memanggul kayu bakar di punggungnya. Nggak pakai singa lagi sekarang. Ia juga merasa heran kenapa ia memanggul sendiri kayu bakar itu. Biasanya kan dia nyuruh singa, ini kok nggak pakai singa. Ia kemudian mengucapkan salam, masuk rumah dan mempersilahkan saudaranya itu masuk rumah. Istri saudaranya kemudian menyuguhkan makanan untuk mereka berdua, lalu mendoakan keduanya dengan kata-kata lembut. Saat hendak berpisah, saudaranya ini bertanya, "Wahai saudaraku, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang hendak aku tanyakan kepadamu." "Apa itu saudaraku?" tanya saudaranya. Ia bilang, "Setahun silam aku datang kemari. Aku mendengar kata-kata seorang wanita yang panjang lisan, tidak sopan dan suka mencela. Aku melihatmu datang dari arah gunung dan seikat kayu dipanggul seekor singa yang tunduk di hadapanmu. Tahun ini aku melihat seorang wanita yang lembut, tutur katanya, tidak mencela, dan aku melihatmu datang dari gunung memanggul kayu bakar di pundakmu. Apa sebabnya?" Ia menjawab, "Saudaraku, wanita yang jelek akhlak tersebut sudah meninggal dunia." Jadi istri yang kemarin sudah meninggal dunia. Terima kasih. Aku sabar menghadapi akhlaknya. Jadi aku sabar menghadapi akhlaknya. Dan apapun yang dilakukan, aku lelah hidup bersamanya. Jadi apapun yang ia lakukan, aku lelah hidup bersamanya, kata reken, dan aku sabar menghadapinya. Sehingga Allah menundukkan seekor singa untukku. Singa yang kau lihat membawa kayu bakar itu karena kesabaranku menghadapi istriku. Setelah dia meninggal dunia, aku menikahi wanita solihah ini. Aku hidup nyaman bersamanya. Sehingga singa tersebut lenyap dariku dan aku harus memanggul sendiri kayu bakar ini karena aku sudah hidup nyaman dengan istri yang diberkahi dan taat ini. Kita memohon kepada Allah semoga berkenan memberikan kesabaran kepada kita dalam menjalani dan meraih apa yang Ia suka dan ridhoi. Sungguhnya Ia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Jadi kalau
Dengan kata lain, sabar menghadapi pasangan ini nggak cuman suami ke istri, berlaku juga sebaliknya istri ke suami. Sabar menghadapi sikap pasangan itu rupanya pahalanya sangat besar, sehingga menjadikan orang itu bahkan menjadi waliyun min auliyaillah, kekasih-kekasihnya Allah. Kalau di dalam Al-Quran yang sabar dengan perlakuan istrinya itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Yang sabar dengan kelakuan suaminya Asia alaihissalam. Nah ini, tapi ini enak ngomongnya aja ya. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi jangan terus sengaja cari pasangan yang nggak soleh atau nggak solihah. Tetap kita berusaha mencari pasangan yang baik. Itu. Kok kita sih? Sama? Iya, iya, oh iya, Bu Dewi. Jadi intinya tetap sabar gitu ya, nggak boleh minta cerai gitu. Bagus. Saya jawab. Ya, jadi gini Bu. Saya ngomong secara prinsip dulu ya. Ini ngomong secara prinsip, nggak pakai perasaan kalau ini. Jadi jangan protes. Jadi kalau kita bicara secara prinsip, kesalahan kalau dalam konteks ibu kan suami ya, kesalahan suami itu kan dibagi dua. Ada kesalahan yang bisa ditoleransi, ada kesalahan yang harus diamputasi. Itu ada dua macam. Kalau kesalahan yang bisa ditoleransi, ibu masih bisa mensabari lah, masih kuat lah. Ya siapa sih yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya di sana sini. Kalau mau cari yang sempurna, ingat ini dunia belum surga. Itu satu dulu. Nah, tapi ada masa di mana mungkin mohon maaf kesalahan suami itu jenis kesalahan yang mungkin harus diamputasi. Artinya jenis kesalahan yang sulit untuk ditoleransi misalnya. Susah titik temunya. Kalau dipertahankan khawatirnya nambah dosa terus misalnya, sehingga tambah jauh dari Allah. Misalnya ini ya. Maka di sini seorang istri diberi hak, bukan diharuskan, diberi hak buat Fadilah untuk memilih antara tetap bertahan dengan keadaan yang seperti itu atau memilih untuk melepaskan diri dari suami tersebut. Patokannya adalah sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika Nabi bersabda, "Qal ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bighairi udrin lam turih raihatal jannah." Wanita manapun kalau minta cerai pada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka wanita itu tidak akan mencium baunya surga. Pertanyaannya, apa alasan yang bisa dibenarkan dalam agama sehingga seorang istri boleh, bukan harus loh ya, boleh untuk menggugat cerai suaminya? Maka jawabannya adalah itu berkaitan dengan maqasid syariah. Misalnya agama terancam. Ini kalau dipertahankan tambah lama tambah banyak dosa, ini berantem terus setiap hari misalnya gitu ya. Atau kehormatan terancam, harta terancam, fisik terancam misalnya. Ya, kalau ini yang terjadi, maka dipersilahkan seorang istri kalau ingin mengambil langkah gugatan cerai terhadap suaminya. Tapi sebagian wanita ada yang berkata begini, ya mosok senengnya mau, susahnya nggak mau. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang ngomong, nggak pernah seneng Pak Ustaz. Ya yang boleh ngomong itu. Yang boleh ngomong. Ya sudah itu terserah. Tapi itu saya ngomong bicaraan ya, bicara hukum. Dan jangan, tolong perkataan saya jangan salah pahami, nanti suaminya protes. Pak Ustaz kok ngajari cerai? Enggak, saya nggak ngajari cerai. Cuma saya ngasih tahu ilmunya bahwa di dalam Islam itu ada kondisi yang seorang istri memang boleh memilih. Itu boleh memilih. Tapi itu hak ya, bukan keharusan. Itu hak bukan keharusan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau dalam catatan sejarah, saya ulang tadi, kalau dalam Al-Quran maksud saya, Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua suami yang sabar dengan istrinya. Kalau istri yang sabar dengan suaminya, Asia alaihissalam itu sabar dengan suaminya yang Fir'aun itu. Itu seperti itu. Dan tidak mudah memang, karenanya pahalanya besar. Itu seperti itu. Makanya di dalam interaksi antara suami istri itu kan kudu pinter molak-malik pikiran. Harus pandai molak-malik pikiran. Jadi kalau maaf kalau saya dari sisi saya sebagai suami, saya memahami bahwa istri itu tidak untuk dimengerti.
Karena mengerti wanita itu sulit pakai dal. Yang saya tahu istri itu untuk dicintai. Iya. Emang betul. Sehingga kalau kita memandang istri dengan cinta, dia bertingkah apapun, ya kita senang aja. Seperti halnya kalau ke anak kita itu loh. Anak kita kan ngeselin apapun kan, kalau memang dasarnya memang kita sayang kan, ya senang aja gitu. Itu seperti itu. Itu kalau dari sisi, kalau saya sebagai suami ke istri, di wanita itu tidak untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Ya, kalau Tapi kan kadang-kadang perempuan suka ngomong gini, wanita hanya ingin dimengerti. Asik gitu. Sementara kata bapak, Ya berarti dimengerti dan dicintai. iya. Kayaknya habis duha tadi. Enggak Bu, hari ini enggak. Ya kan orang ada liburnya. Lagi para Mesem-mesem penuh arti. Sampai mana tadi udah? Ya, baik. Ya, kalau ibu-ibu ke suami saya nggak tahu bagaimana konteksnya. Ya, sama ya. Ya, berarti kalau ibu memandang suami dengan pandangan cinta, insya Allah ya sama. Sebetapapun suami itu ngeselin, karena dasarnya memang cinta, ya seneng aja. Cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah. cinta karena kantong tebal juga. Iya. Itu tidak munafik. Iya, iya. Karena memang, betul. Cinta itu diperoleh dengan perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan. Gimana kalau ini musik Pak? banget Pak, perempuan. bukan cinta aja kan ada yang udah pasrah gitu loh Pak. Ya, Aduh, nggak apa-apa, bagus. Artinya dia mengambil langkah sabar kan, iya. dan itu berpahala, itu jangan salah. Udah pasrah aja udah mau judulnya gitu. Iya, tidak ada masalah. Dan itu, saya ulang, itu bagus dalam rangka untuk memilih sikap sabar kan. Memilih sikap, ya sudah, ridho, sabar. Rumusnya sederhana kok. Kalau kita mau menerima kelebihan suami, maka kita harus terima kekurangannya juga kan. Kalau kita hanya mau menerima kelebihannya, nggak mau menerima kekurangannya, nggak adil namanya. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau tidak mau menerima kekurangan suami, jangan terima kelebihannya juga. Nah, ada yang mengatakan begitu. Kalau statement Bu Yana tadi betul, memang saya ulang, cinta itu diperoleh dari perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan. Ya, Kuat bos. Perempuan gitu loh. iya. Tapi ada loh Bu Yana, wanita itu yang tahan walaupun tidak ada uang belanja, tidak ada jatah shopping. Iya, tidak, dia tidak punya jatah itu, dia nggak ada masalah. Tapi ada satu lagi tambahannya, dengan catatan dia tidak ada nafasnya. Baru kok aku jawab Ustaz. Mohon aja udah antri itu pengadilan. Saya itu, ini kisah nyata. Ada orang konsultasi ke saya. Saat konsultasi ke saya itu, beliau sudah 10 tahun menikah. Saat konsultasi itu, beliau bilang, yang istrinya ini berencana mau menggugat cerai suaminya. Loh kenapa? Dia bilang gini, kurang lebih gini ya. Suaminya itu baik sebenarnya. Jadi semua kebutuhan istri dipenuhi, semuanya dipenuhi. Di rumah itu kulkas penuh. Kalau istri mau apa, suami yang beliin. Jadi istri mau apa, suami yang beliin, semuanya, termasuk baju apa macam-macam, suami yang beliin. Tapi tidak selembar pun uang diberikan kepada si istri itu. Gak dipegangin duitnya. Sama sekali bahkan tidak. Suaminya ngitung duit depan istrinya ratusan juta, dia cerita, tapi selembar pun tidak ada untuk istrinya. Ya kata dia, perempuan mana tahan. Ya akhirnya minta gugat cerai. Walaupun semuanya dipenuhi oleh suaminya, tapi tidak diberi uang sama sekali. Kok kebutuhan rumah itu penuh. Kalau istri pengen apa, suami yang beliin. Pak, saya ada tetangga gitu. Suaminya beli kebutuhannya. Nah, dia nggak dipegangin duit, akhirnya diem tuh minyaknya dijual, minyak goreng. Kan dia disetok minyak gorengan, dijual ke tetangganya. Jadi kan dia dapat duit. Jadi nggak semuanya dipakai sama dia, sebagian dijual. Pinter. Dia dapat duit. Ya boleh kalau suaminya gitu.
Saya pernah cerita juga nggak? Ada orang yang telepon saya. Dia cerita, Ustaz, suami saya mobil beberapa, rumah beberapa. Dia mau bilang suaminya kaya lagi. Tapi pelit Ustaz ke saya dan anak saya, dia bilang gitu. Saya bilangin sama beliau, saya minta contoh pelitnya, saya bilang gitu. Karena pernah ada orang curhat ke saya tentang suaminya yang pelit, tapi dia ke pengajian pakai mobil sport. Gelangnya emas apa ini, kalungnya, antingnya kelihatan itu karena dia pakai jilbab yang ala kadarnya itu. Kelihatan itu. Saya bilang, iya, enggak ada. Ibu kan enggak kelihatan. Ya, kelihatan betul gelang-gelangnya itu, emas-emasnya itu. Saya bilang, ibu dari tadi cerita suami pelit tapi ibu datang pakai mobil bagus. Terus kemudian gelangnya emas banyak. Kalau ini dia baik Ustaz, katanya. Oh, berarti dia tipe orang yang tuntutannya ke suami lebih. Oke, berarti saya nanya, saya minta contoh pelitnya, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya nanya gitu. Dia bilang gini. Saya kan ngaji Ustaz, dia bilang. Saya pengen pakai jilbab, saya mau beli jilbab. Itu saya berantem dulu Ustaz. Saya lupa ya berapa pekan atau berapa bulan saya lupa. Kalau saya nggak salah ingat 3 minggu, 3 pekan itu setelah berantem itu 3 pekan baru cair uangnya untuk beli jilbab itu. Kata dia berapa sih harga jilbab? Tergantung juga sih Bu, sama di saya. Kalau si Sesa kan ya mahal juga. Nah, akhirnya singkat kata singkat cerita, cairlah uangnya itu. Begitu cair, uang susu anaknya dipotong. Iya, saya kan saat itu pas beliau telepon belum musimnya istilah skincare kayak sekarang ini. Sekarang kan marah skincare. Saya kan juga pengen cantik Ustaz. Saya butuh beli bedak, dan kawan-kawannya untuk perawatan kecantikan saya apa macam-macam. Dan untuk dia juga. Itu saya berantem dulu Ustaz. Berantem dulu, nggak langsung kasih. Nanti cair setelah 2 pekan baru cair gitu. Nanti uang susu anaknya dipotong gitu. Dan setiap saya belanja kayak ada struknya, itu tidak boleh hilang struknya sampai suami tanda tangan. Bener sampai segitunya. Ya, tidak tahu. Saya terus batin bojomu pegatan kemarin Bu kan. Nah, pertanyaannya kayak Bu Fardila itu boleh nggak Ustaz kalau saya diam-diam ngambil hak saya pada harta dia tanpa seizin dia, dengan misalnya harga susu berapa nanti dibilang berapa, pokoknya nggak sekiranya itu. Ya karena iya. Iya, kenapa? Iya. Iya. Mungkin nggak kalau misalkan tadinya itu semua dikasih ke istrinya, cuma istrinya nggak bisa megang amanah itu Pak Ustadz. Jadi mungkin aja uangnya diboros gitu Pak Ustadz, apa nggak boros gitu. Ya nganggap mungkin nggak bisa megang duit, jadi kan lebih tepatnya mungkin konsumsi. Tapi nafkah kan harus ada. Iya, maksudnya udah dikasih tadinya Pak Ustadz. Ya, tapi nafkah kan harus ada. Hak yang istri menggunakan secara luas kan harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Kalau belum ada itu belum nafkah namanya. Iya, nafkah itu haknya istri. Di mana istri bisa menggunakan dengan leluasa harta itu. Beda dengan uang sekolah anak. Ini saya ambil contoh ya. Saya ada jamaah. Bukan orang sini, pokoknya orang sana lah pokoknya. Beliau ini sudah wafat, dia semoga Allah rahmati beliau ya, amin. Beliau ini oleh suaminya dikasih amanah uang untuk pendidikan anak-anaknya. Saat itu udah lama ya. Sekarang udah wafat beliau. Itu 350 juta. Saat itu gede, sekarang ya gede juga sih bagi yang nggak punya duit. Nah terus kata suaminya gini, ini untuk sekolah anak-anak mah gitu. Nah, rupanya si istri ini kepencut investasi pengurukan jalan tol oleh temennya. Kan ini amanah suami kan, uang untuk sekolah anak digunakan untuk investasi jalan tol, gak ngomong sama suaminya, kan gak boleh itu, karena itu amanah. Oh, saat itu belum meninggal? Saya belum meninggal saat itu, sekarang meninggal. Saat itu saya cerita saat itu, akhirnya kena tipu rupanya, yang investasi bodong, kena tipu. Suaminya, namanya sekolah anak kan tetap harus, akhirnya suaminya mau tahu juga suaminya kan, marah suaminya itu.
Ya marah, ya itu yang nggak boleh. Nah, maksud saya gini Bu Reni, untuk yang model-model begitu, oke lah suami karena nggak percaya sama istri pegang sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk haknya istri kan tetap harus ada. Yang istri berhak menggunakan uang itu secara leluasa ya. Karena itu nafkah namanya. Kalau belum ada itu belum nafkah berarti. Iya, nafkah yang sesungguhnya itu yang saya pahami sih begitu, yang sependek yang saya pahami. Itu nafkah itu kan hak istri. Hak istri yang bisa menggunakannya secara penuh. Itu seperti itu. Makanya kalau suami panjenengan selama ini ngasih uang dengan kuasa penuh, ya itu sudah nafkah itu. Iya, syukuri. Tapi kalau masih ini uang sekolah anak-anak, ini uang untuk dan ya itu jangan digunakan kecuali sesuai dengan amanah suami. Yang model-model begitu itu. Kecuali suaminya udah ngomong terserah sampean wis. Cuman ini istilah saja itu. Kan ada suami tertentu itu yang merem kan, udah saya nggak mau tahu pokoknya segini. Itu seperti itu. Udah ini Heru setiap bulan 1 miliar, udah aku merem. Amin Pak, amin Pak, amin. Amin. Beo kenal kan sama aku. Amin aja dulu Heru ya, amin, amin, amin. Insyaallah. Amin aja. Walaupun rasanya nggak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang tidak mungkin. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Begitu kasih 1 miliar terbangun, mimpi ternyata. Enggak. Tidur lagi ya. Biar nyambung ya. Enggak, semoga beneran, amin insyaallah. Barokah, yang penting barokahnya. Banyak barokah lebih baik daripada sedikit tapi tidak barokah. Itu rumus. Dosa besar yang ke-48 menggambar makhluk hidup di media apa saja. Nanti saya terangkan, karena mau tanya dulu mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan yang baru. Yang tadi apa Pak? Ya, tadi masih suami atau istri yang durhaka. Tadi nggak ada judulnya, cari takut kita berapa? Karena Kenapa gitu? oh enggak, yang kedua istrinya solihah. Enggak, yang pertama tuh meninggal kenapa jadi? Oh enggak tahu. Enggak tahu. Emang gantung jadi ceritanya. Monggo silakan sebelum kita masuk bab baru kalau ada pertanyaan mungkin. Kalau enggak ada saya teruskan. Nggih. Suka ngedumel juga ya. Ya. Manusia. Suka kecewa ya Pak, suka kesel. Suka kecewa ini mah. Orang kita curhat ya Pak Ustaz. Nggih. Ponor nggak boleh begini karena badan lu. Sampai lebar. Iya. Ya, kesel itu dalam satu interaksi yang intens seperti suami istri yang notabene tiap hari ketemu, kesel itu biasa. Tapi kita cemberut terus Pak di rumah. Nggak mau nanya diem. Ya, jadi enggak, kesel itu biasa. Yang terpenting itu kewajiban ibu pada beliau tetap jalan. Karena di antara ciri pasangan yang bertakwa, sebetapapun dia kesel kepada pasangannya, dia tetap memenuhi hak-hak pasangannya. Makanya kalau kita bicara soal ketakwaan seorang suami atau istri itu di antara indikasinya adalah yang bersangkutan itu tetap memenuhi hak pasangannya walaupun dia kesel pada pasangannya. Kalau bahasanya ulama-ulama salafus saleh terdahulu, seingat saya ini perkataan Muawiyah. Seorang suami yang bertakwa itu saat dia mencintai pasangannya, dia akan memuliakannya. Saat dia benci, tidak akan menghinakannya, bahkan akan tetap memenuhi hak-haknya. Itu makanya kalau ibu ingin menjadi seorang istri yang solihah atau istri yang bertakwa, sebetapapun ibu kesel kepada suami, hak-hak suami tetap penuhi. Bahwa ibu menyajikan kopinya sambil cemberut itu persoalan lain. Ya, itu fitrah umum lah dalam satu kehidupan rumah tangga. Para istri Nabi sendiri kan kadang ada keselnya kepada Nabi, walaupun keselnya itu bukan karena ulah Nabi sebenarnya, tapi lebih kepada karena rasa cemburu dalam hati mereka. Nabi pernah bersabda kepada salah satu istrinya, Siti Aisyah ingat saya, aku tahu kalau kamu sedang marah. Bagaimana ya Rasulullah engkau tahu kalau sedang marah? Engkau akan menghindari namaku. Jadi Siti Aisyah itu kalau marah kepada Nabi, sumpahnya tidak demi Allah, demi Tuhannya Ibrahim. Gitu. Jadi tidak demi Tuhannya Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim. Jadi tidak menyebut nama suaminya. Jadi menghindari nama suami bagian dari cara menunjukkan bahwa Siti Aisyah sedang marah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Namanya bersama itu pasti, itu gesekan itu ada pasti. Pasti.
Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya Ini LDR, kali ini LDR. Iya deh. Lagi datang baru Pak ini Ustaz. kalau bisa Baru alhamdulillah. Angkat-angkat tayang. Alhamdulillah. Gitu terus. tanya aja. Gitu. Kalau misalnya dalam rumah tangga terus kita diem-dieman sampai lama gitu, iya, tapi nggak bicara gitu kan tadi kata itu mesti diem-dieman gitu Pak. Kalau pergi yang lainnya, tapi kita nggak ngomong, Nggak ngomong. kan nggak boleh Pak. Ngambek ya. Tunggu dulu. Ngambek, proyek. Saya ulang ya, selama Kan sih dia tapi cemberut. Kewajibannya kan. Nah, jadi selama kewajiban jalan, tidak ada masalah. Nggak tegur-teguran tapi Tidak apa-apa, yang penting kewajiban jalan toh, tidak ada masalah. emang nggak ada batas waktu, Pak? Gini, itu kalau itu kan bukan konteksnya suami istri, konteksnya muslim kan, umum. Jadi tidak halal seorang muslim itu tidak saling bertegur sapa karena saling marahan lebih dari 3 hari. Tidak halal itu nggak boleh berarti. Atau dimatakan tidak masuk surga, atau ada beberapa redaksi lah yang pernah saya baca itu. Itu konteksnya sesama muslim secara umum. Kalau konteksnya suami istri, Nabi pernah loh tidak nyapa istrinya selama sebulan. Pernah, untuk memberikan takzir. Takzir itu semacam efek jerah. Kalau dalam bahasa agamanya namanya ila namanya. Nabi pernah mengilah istrinya selama 1 bulan. Pernah, dan beliau tidak pulang ke rumah, pulangnya ke masjid beliau. Nah, dalam hal ini hak istri tetap terpenuhi maksudnya. Tapi untuk yang yang satu itu beliau tidak berikan kepada seluruhnya. Kenapa? Karena beliau saat itu marah dan dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Jadi kalau ibu konteksnya misalnya maaf dalam rangka memberikan efek jerah kepada suami supaya dia sadar, kalau sadar, nah itu ya silakan aja. Tapi yang penting usahakan hak-hak tetap terpenuhi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Duhanya. Jadi kalau nggak Kalau nggak pakai topeng, kalau nggak pakai topeng. Warnanya itu. Nasa topeng, bungkus plastik aja. Oh iya ada di TikTok tuh gitu. Plastik. Ya jangan ngajarin. kalau mau ngomong gini Ren. Kalau mau ngomong kan gitu kan nggak bicara. Ada lagi mungkin silakan. Kalau nggak ada saya teruskan dulu nih. Dosa ke-48 menggambar makhluk hidup di media apa saja. Makhluk hidup manusia atau binatang. Tumbuhan tidak termasuk. Yang dimaksud makhluk hidup adalah binatang atau manusia. Boleh gunung tidak apa-apa, pohon tidak apa-apa, sungai tidak apa-apa. Yang nggak boleh pokoknya binatang dan manusia. Tapi sebenarnya gini Bu, sebelum saya baca ya, ini buku ini kan versi Imam Az-Zahabi ya. Saya mau terangkan dulu. Sependek yang saya pahami, tapi ini sependek yang saya pahami. Ini fakta fikih yang saya tahu tentang menggambar makhluk hidup dalam bentuk manusia atau binatang itu ada diskusi fikihnya yang saya tahu. Oke, pendapat yang paling ketat, ini pendapat yang paling ketat itu memang melarang. Jadi gambar burung, gambar binatang lah ya, gambar manusia itu tidak boleh. Ya, ini pendapat ya ngasih nyawa. Ini pendapat yang paling ketat memang. Tidak boleh. Nah, kalau pendapat yang pertengahan itu mengatakan begini. Yang tidak boleh itu yang 3 dimensi. Kalau berarti patung. Kalau 2 dimensi kayak lukisan itu tidak apa-apa. Jadi saya ulang, kalau 3 dimensi itu tidak boleh. Ya. Kalau yang persis banget kali Pak ya. Nah, makanya nanti saya terangkan nanti. Kalau 3 dimensi tidak boleh. Kalau 2 dimensi tidak apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Ini fakta fikih yang saya tahu ya. Pendapat yang ketiga itu seingat saya itu yang nggak boleh itu, tapi enggak sih, 2 itu aja dulu. Kalau yang berikutnya ini berkaitan dengan malaikat yang mau masuk atau tidak mau masuk ke rumah. Kalau berikutnya itu, yang ketiga itu ada tambahan kalau untuk yang bab itu ya. Itu maksudnya lukisan yang disembah. Ya kayak misalnya lukisan dewa-dewanya agama sebelah lah misalnya. Nah, itu tidak boleh, itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Tapi diskusinya panjang. Secara umum 2 tadi ya. Jadi ada yang mutlak tidak boleh, mau 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian kalau yang pendapat yang kedua, yang tidak boleh itu yang 3 dimensi, patung berarti.
Kalau 2 dimensi tidak apa-apa. Satu dulu. Kemudian yang kedua, di dalam diskusi fikih itu menjadi boleh kalau sekiranya diberi nyawa itu tidak hidup. Makanya kan gepeng itu kan tidak akan hidup. Bisa dipahami ya kan, 2 dimensi kan gepeng. Kayak foto kan gepeng dia. Nah, jadi dia nggak akan hidup. Memang ada manusia gepeng, nggak mungkin. Makanya harus 3 dimensi. Ini pendapat yang kedua itu hujahnya begitu. Kalau pendapat yang paling ketat, kalau ingin nggak hidup, gampang, jangan kasih mata, hidung, mulut. Makanya beberapa majalah-majalah yang syar'i itu biasanya yang labelnya syar'i lah, itu biasanya nggak ada. Ya. Karena kalau dikasih nyawa dia tidak akan hidup. Ini pendapat yang paling ketat. Kalau pendapat yang kedua tadi, yang penting tidak 3 dimensi. Kalau 2 dimensi dia nggak akan hidup. Mungkin mana ada orang gepeng dikasih nyawa juga nggak akan bisa hidup ya. Nah, sementara kalau yang 3 dimensi baru bisa hidup. Kalau pendapat yang paling ketat mengatakan kalau ingin nggak hidup gampang, tiadakan saja itu mata, hidung dan sama mulutnya, mati dia udah nggak akan bisa hidup dia. Itu pendapat yang paling ketat. Nah, termasuk yang boleh adalah walaupun 3 dimensi ini, tidak hanya 2 dimensi, walaupun 3 dimensi adalah boneka mainan anak-anak. Bukan mainan emak-emak, mainan anak-anak. Dah ya makanya. Jadi mainan anak-anak. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya banyak boneka. Dan Nabi tidak melarang dan malaikat Jibril tetap mau masuk. Boneka, mainan anak-anak boleh. Ya termasuk mainan anak laki-laki, robot-robotan itu tidak ada masalah. Yang kayak Barbie gitu kan. Silakan, asal mainan anak-anak tidak ada masalah. Asal mainan anak-anak, jangan bukan. Cantik gitu kan. Soalnya Ya, tapi kan mainan anak-anak juga kan, tidak ada masalah. Termasuk yang boleh adalah melukis yang 2 dimensi atau 3 dimensi yang Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu. Kalau dulu ada di zaman Nabi itu, Siti Aisyah itu punya boneka kuda tapi ada sayapnya. Kata para ulama, iya kan mana ada kuda ada sayapnya, nggak ada. Makanya berarti menciptakan, menggambar, melukis makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan itu tidak apa-apa, termasuk membuat patungnya. Makanya kayak kalau di kita kan ada SpongeBob, ada Patrick, ada Minion, apa lagi itu, ya macam-macam. Mana ada makhluk begitu? Tidak apa-apa. Jadi justru kalau memang kita sepakat dengan larangan melukis makhluk hidup, justru kita boleh melukis yang sifatnya itu imajinasi. Betul. Ya, nggak mungkin ada manusia ada sayapnya. Boleh, tidak apa-apa. Silakan aja. Atau sendok bisa bicara, atau tahu isi bisa bicara, terserah aja. Nah itu bukan kreatif aja, fantasinya, berfantasi itu. Ya bebas, berimajinasi. Iya. Iya betul, itu boleh. Kalau saya bukan bulog digambarkan seperti itu. Ya, tapi kan nggak pakai sayap. Emang apa saya? Nggak pakai sayap. Buruk itu nggak pakai sayap. Dia dabah, dia binatang. Dia binatang berbadan cahaya, buruk itu. Buruk itu binatang berbadan cahaya, dia binatang surga. Namanya buruk barqun, artinya kilat yang menyambar. Dia binatang yang seperti itu. Ya, yang digambarkan oleh orang-orang itu, yaitu gambaran orang-orang yang tukang gambar aja itu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pak, tapi kayak pajangan-pajangan boleh ya Pak? Yang mana Bu? Karena kan pajangan tuh dijual kan nggak aneh-aneh ya. Misalnya orang, mungkin ininya aneh gitu. Iya, tidak apa-apa kalau itu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting dia Bikin patung-patung kayak patung Soekarno-Hatta, pahlawan itu yang revolusi di rumah gitu. kalau penuh tidak boleh. Maksudnya satu badan. Ya, tidak boleh. Ya, Full, tidak boleh. Ya kalau kepala tok, kalau itu pendapat yang kedua boleh. Kalau pendapat yang paling ketat tetap tidak boleh. Kalau Sudirman tuh Pak yang di Ya penuh itu tidak boleh sebenarnya itu. yang Tidak. pahlawan revolusi enggak? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Saya mau cerita ya. Saya ngomong apa adanya secara hukum ya. Ya kebanyakan sih yang bikin patung kan kadang orang sebelah itu biasanya. Nah gini, tapi terlepas dari itu gini. Awal mula disembahnya berhala itu di zaman Nabi Nuh kan bermula dari ada 5 tokoh yang soleh yang meninggal bersamaan. Generasi pertama sering menziarahi kuburnya, tidak ada masalah, ziarah kubur tidak ada masalah.
Generasi kedua setan mulai masuk. Kamu masih nututi tokoh ini, cucumu, anakmu nggak nututi. Supaya mereka kenal tokoh ini, buat patungnya. Mumpung kamu masih hidup. Akhirnya dibuatlah patungnya oleh generasi kedua. Begitu dibuat patungnya, generasi kedua mati, generasi ketiga dia masih tahu ini tokoh manusia. Generasi berikutnya udah mulai ceritanya mulai dikarang-karang udah sampai disembah itu akhirnya. Hari ini kita mungkin generasi bapak kita masih nututi lah Panglima Sudirman misalnya. Generasi kita masih dapat cerita ini pahlawan. Generasi di bawah kita mudah-mudahan masih terjaga imannya. Tapi kalau naudzubillah ya, bisa saja ada masa di mana mungkin sebagian orang nanti akan menyembah patung itu karena dianggap sebagai ya begitulah dan sebagainya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti ya? Nah itu. Jadi itu gambaran fikihnya gitu Bu. Jadi justru saya ketika ngelihat anak saya di sekolahnya setiap pulang ngelukis mesti gunung, sawah, gunung, kali, sawah. Saya bilang, Mas gambar kok gini terus. Sama Pak Guru enggak boleh gambar manusia. Wah, justru karena enggak boleh itu, kamu harus kreatif melukis makhluk-makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan. Kamu berfantasi, kamu berimajinasi. Berimajinasi bukan berfantasi. Kalau berfantasi itu apa? Sama ya. Iya. Kamu berimajinasi, gambar apa yang tidak pernah saya contohkan kayak SpongeBob dan macam-macam. Itu hasil imajinasi orang-orang yang kreatif itu. Saya bilang gitu sama dia. Ya singkat kata singkat cerita, ini diskusi fikihnya. Makanya kalau saya secara pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Saya pribadi ya. Nah, adapun panjenengan terserah. Kalau mau pakai pendapat yang paling ketat, tidak ada masalah. Kalau pendapat yang paling ketat banget ada juga. Emoticon aja tidak boleh. Pasang emoticon itu tidak boleh. Ada, saya pernah baca fatwanya. Iya, Mas. Saya pernah baca fatwanya seorang ustadzah. Iya, ada. Asal aja pasang emoticon ketawa gini nggak boleh. Karena dianggap kalau mau pasang emoticon nggak boleh ada matanya, pokoknya harus bulut gini. Iya. Terus Pak, ada kadang saya lihat ini lukisan kuda yang pakai itu loh Pak, pakai apa sih? Delman gitu. Terus ada manusianya juga. Terus Bapak ada yang saya lihat. Kalau Ibu ikut pendapat yang kedua enggak apa-apa. Iya, kalau ikut pendapat yang kedua ya. Iya. Kan 2 dimensi kan itu. Iya. Tapi kalau Ibu ikut pendapat yang pertama yang paling ketat enggak boleh. Baik, saya baca dulu nih. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dalam tanda kutip ya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah dalam tanda kutip ya, merendahkan syariatnya, meremehkan ketentuannya dan macam-macam lah, atau meremehkan ajaran-ajarannya, ini masuk dalam kategori dalam tanda kutip menyakiti atau menyinggung Allah dan Rasulnya. Ikrimah menjelaskan mereka adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar. Maksudnya dalam ayat ini kata Ikrimah radhiyallahu anhu adalah orang yang suka menggambar, membuat gambar-gambar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup ini akan diadab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Hadis ini ditakhrij oleh dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Itu kata menggambar bahasa Arabnya sona'a. Sona'a itu sebenarnya artinya bukan menggambar. Sona'a itu artinya membuat.
Nah, itulah kenapa ada yang mengartikan memahat. Ya, sehingga ini konteksnya bukan lukisan tapi patung. Walaupun ada yang mengartikan itu lukisan. Itulah kenapa terjadi diskusi fikih itu. Karena di hadisnya menggunakan kata sona'a yasna'u itu. Sona'a itu kalau bahasa Arabnya artinya membuat artinya. Membuat itu beda dengan sawaro yang berarti melukis. Membentuk dalam arti melukis. Tapi kalau ini dia menggunakan kata sona'a, membuat. Mematung atau memahat atau apalah, membentuk. Tapi saya ulang, ada juga yang memaknai enggak. Ini artinya termasuk melukis, apalagi mematung. Ada yang begitu. Ya begitulah fikihnya, diskusinya panjang, tapi silakan dipilih saja. Itu. Dan ini saya sampaikan perbedaan ini supaya jenengan tidak berkeras-keras nanti. Itu. Diriwayatkan dari nanti Anda masuk ke rumah orang, pasang foto, langsung sinis. Jadi masing-masing orang itu punya pilihannya sendiri kan, itu seperti itu. Jadi kalau dia termasuk yang berpendapat yang pendapat yang kedua ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikut pendapat yang pertama ya tentu itu menjadi masalah. Nah, Anda karena ngaji saya beritahu semuanya biar nanti kalau ketemu yang berbeda kita tidak kaget gitu loh. Jangan pilih yang pertama mau nggak ada apa-apa, silakan aja. Tapi jangan berkeras-keras maksudnya gitu. Karena ini bukan masalah prinsip gitu. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba dari suatu perjalanan dan aku telah menutupi bilikku dengan sebuah tirai yang ada gambarnya. Beliau pun menariknya dan air muka beliau berubah karena tidak suka. Nabi kalau nggak suka biasanya wajahnya merona dan bersabda apa sabda beliau, ya Aisyah wahai Aisyah, asyadun nasi, paling dahsyatnya manusia apanya adabnya indallah di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah alladzina yudahuna bi khalqillah. Itu orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Siti Aisyah berkata, lalu aku memotongnya dan aku jadikan dua bantal. Kalau ini kaitannya apa berarti ini? Jadi kalau ibu-ibu punya kain yang ada gambar makhluk hidupnya, itu jangan dipajang. Ada yang mengatakan dipajang itu menjadi sebab malaikat rahmat tidak mau masuk. Jadi disimpan aja. Jangan dipajang, disimpan di album atau disimpan di mana. Itu kalau ikut pendapat yang ini ya. Nah terus kemudian atau ibu jadikan kalau itu kain dibuat baju atau bantal aja. Sehingga dia tidak dipajang tapi dipakai untuk tidur dan seterusnya, tidak ada masalah. Jadi nggak dibakar juga oleh Nabi. Berarti itu pertanda bahwa larangannya itu tidak. Saya nggak boleh ngambil kesimpulan hukum ya. Pokoknya bisa dirubah dengan dalam bentuk menjadi apa tadi? Bantal tadi itu. Nah, dalam satu riwayat sependek yang pernah saya baca ya, mungkin saya kurang jeli dalam membaca, tapi sependek yang saya ingat ini, itu gambar-gambar itu kan di dalam bentuk tirai itu kan. Itu Nabi merasa terganggu saat sholat. Nah, beliau tidak suka dengan gambar-gambar itu karena beliau merasa terganggu dengan sholatnya. Tapi kalau lihat dari redaksi tadi ini, ya enggak, ini dipersoalkan melukisnya itu. Perbuatan melukisnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau ibu sepakat dengan pendapat dan fikih hadisnya yang versi yang pertama, ini berlaku ketentuan tadi itu. Itu pun enggak usah dibuang, buat bantal aja atau buat selimut atau apa yang sekiranya kemudian ya terpotong-potong tadi itu seperti itu. Itu kalau ibu sepakat dengan pendapat yang ini, yang pertama tadi. Kiram adalah kelambu tipis dan sihwa adalah ruang yang ada di bagian depan rumah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnari yaj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup berada di neraka, setiap gambar yang ia buat dijadikan satu nyawa untuknya, dengan nyawa itu ya disiksa di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min syarri dzalik. Masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fid dunya kulifa yaumal qiyamati ayyung fukha fiha ruha wa laysa binafikhin. Barang siapa menggambar suatu gambar makhluk hidup di dunia, ia akan dibebani untuk meniupkan roh kepadanya pada hari kiamat, padahal dia tidak bisa atau tidak akan pernah mampu meniupkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu hayya habbatan aw liyakhluqu sya'iratan aw liyakhluqu darratan. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat makhluk seperti makhlukku? Jika mereka mampu, hendaklah ia menciptakan biji-bijian atau gandum, atau hendaklah mereka menciptakan zarah atom. Kalau mau gambar benda-benda mati aja, ya pasal tanam-tanaman, biji-bijian dan macam-macam. Jangan menggambar makhluk hidup, binatang atau manusia. Nabi juga bersabda, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jadi kita baca terus saja. Yakhruju unuqun minan nari yaumal qiyamati fayaqulu inni wukiltu bisalasatin wa bikulli man idda'a ma'allahi ilahan akhara wa bikulli jabbarin anidin wal musawwirin. Ada sebatang leher muncul dari neraka lalu berkata, aku ditugaskan untuk menyiksa 3 orang. Orang yang beribadah kepada Tuhan orang yang beribadah kepada Tuhan lain bersama Allah, syirik maksudnya, kepada setiap orang angkuh lagi keras kepala, dan kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing maupun gambar. Disebutkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Malaikat tidak mau masuki rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar dan orang yang junub, makanya segera mandi. Kemudian kalau malas mandi bagaimana wudu? Kalau tetap tidak wudu bagaimana? Ya enggak apa-apa secara hukum, cuman menurut riwayat ini malaikat rahmat tidak mau masuk kalau masih ada orang yang junub. Al-Khattabi menjelaskan sabda beliau, malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar ataupun orang junub. Para malaikat yang dimaksud adalah malaikat pembawa rahmat dan berkah, bukan malaikat pencatat amal perbuatan, karena mereka tidak pernah meninggalkan manusia dalam kondisi apapun, termasuk malaikat maut. Entah saat junub maupun tidak junub. Pendapat lain menyebutkan maksudnya bukan orang junub yang menunda-nunda mandi hingga waktu sholat tiba, tapi yang dimaksud adalah orang junub yang tidak mandi, menyepelekan mandi junub, dan hal tersebut dijadikan kebiasaan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menggilir semua istri beliau dengan sekali mandi, dan hal ini mandi dari permulaan waktu wajib. Tak usah dibayangkan. Nah, jadi apa namanya? Enggak usah dibayangkan. Ya dimaksud berarti orang yang enggak mau mandi junub berarti. Apa ada Ustaz orang begitu? Ada, biasanya orang yang enggak sholat biasanya. Kalau orang sholat pasti mandi lah, orang sholat. Tapi tadi Ustaz bilang kalau misalkan mandinya nanti pas mau sholat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu tetap mau kalau ini. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah orang yang enggak mandi junub, maksudnya dia memang enggak mandi. Memang enggak sholat. Biasanya orang enggak mandi junub ya enggak sholat berarti. Tapi boleh enggak Pak Ustaz kita belum mandi junub, kan sholat juga masih lama gitu. Terus nambah lagi. Kira nambah lagi. Misalnya kita mau beli apa gitu Pak Ustaz ke depan gitu, boleh enggak Pak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kalau bisa wudu dulu tadi. Iya, boleh enggak? Tamunya aku tahu. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad SAW pernah tidur dalam kondisi junub tanpa menyentuh air, tidak apa-apa. Terkait anjing yang dimaksud di sini di dalam hadis ini di atas adalah anjing peliharaan, bukan anjing untuk menjaga tanaman, hewan atau berburu. Kalau anjing yang
diberi tugas untuk berburu dan lain-lain tidak apa-apa. Adapun jika terpaksa harus memelihara anjing maka hukumnya tidak apa-apa karena diperlukan untuk hal-hal tertentu tadi atau untuk menjaga rumah. Jika memang terpaksa insya Allah tidak apa-apa. Kalau terpaksa artinya ada keperluan, anjing itu diberi kesibukan, bukan cuman dibuat hiasan. Kalau buat hiasan ada sanksi tersendiri nanti. Nah, itu seperti itu. Terkait gambar di dalam hadis di atas maksudnya adalah setiap orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa, baik berwujud manusia berdimensi atau dalam bentuk pahatan di atap, dinding atau di permadani, disulam pada pakaian maupun di media lainnya. Karena keumuman hadis mencakup semua itu sehingga harus dijauhi. Billahi taufik. Ini pendapat Imam Adz-Dzahabi ya. Imam Adz-Dzahabi termasuk yang berpendapat baik dipahat maupun dilukis semuanya masuk kata beliau. Ya. Kewajiban menghapus gambar. Adapun adalah wajib hukumnya merusak gambar bagi yang mampu merusak dan melenyapkannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Hayyan ibn Husain, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah kau kuutus untuk sesuatu yang Rasulullah Muhammad SAW pernah mengutusku untuk itu? Janganlah engkau biarkan suatu gambar melainkan engkau menghapusnya, dan jangan pula engkau biarkan kuburan yang tinggi melainkan engkau meratakannya. Kita bermohon taufik kepada Allah guna melakukan dan menggapai apa yang Dia suka dan ridhoi. Sungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu ya, ini yang saya tahu dalam catatan sejarah. Dulu di Ka'bah itu banyak lukisan-lukisan. Ketika Nabi Fathu Mekah itu, semua patung kan dihancurkan, tidak boleh ada di Ka'bah lagi. Kecuali lukisan. Ada beberapa lukisan yang masih dibiarkan. Berarti yang masalah itu patung. Makanya pendapat yang kedua mengatakan lukisan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi saya ulang, ini diskusi fikihnya, faktanya memang ada. Walaupun dalam hal ini kalau ibu-ibu mau pakai pendapat kayak Imam Adz-Dzahabi ya silakan, tidak ada masalah. Cuma kalau ibu-ibu mau pakai pendapat yang kedua, itu juga silahkan karena juga ada pendapat yang membenarkan hal itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Kalau yang saya tahu itu saya pernah baca fatwa dari Darul Ifta Mesir. Saya pernah baca fatwa dari Darul Ifta Mesir yang menyatakan kalau lukisan tidak apa-apa. Kalau Lajnah Daimah Saudi kebanyakan melarang. Ulamanya melarang, tapi rajanya tetap aja bikin gambar sama patungnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada, oke. Pak, tapi masalahnya Pak. Oke, monggo. Kalau kita berpergian gitu lebih dari 80 kilo. Nah, itu kita tuh mengkodok atau mengkosornya itu harus atau boleh, karena kan sekarang kan masjid banyak Pak, di rest area pun banyak. Apa kita nggak perlu mengkodok atau Bagus. Bukan mengkodok, istilah mengkosor. kosor? Baik. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak harus, tapi sebaiknya. Ada pendapat di madhab yang lain yang mengatakan harus. Ada memang. Jadi kalau kita tidak mengambil rukhsah, keringanan, kita berdosa. Ada. Tapi saya tidak pilih pendapat itu. Saya pilih pendapat dalam madhab Syafi'i, bukan harus, tapi sebaiknya. Ini rumus ya Bu ya. Nabi kalau safar lebih suka mengambil rukhsah untuk sholat. Tapi kalau puasa, Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah kalau puasa. Pertanyaan Bu Heru menarik. Zaman sekarang kan banyak masjid Ustaz. Kendaraan kan juga gampang sekarang, nggak kayak dulu. Salah. Dulu itu sholat lebih mudah daripada sekarang. Kalau dulu kan orang dalam perjalanan mampir di pinggir jalan kan masih hutan, masih apa. Sholat bisa sewaktu-waktu mereka malahan. Asal turun sudah bisa sholat. Kalau kita kan di trotoar sholat dipelototin orang kita. Kalau dulu orang nggak ada masalah. Kalau zaman dulu, sekarang nggak bisa. Justru dulu itu lebih mudah. Dulu kendaraannya kan pakai kendaraan onta, turun sewaktu-waktu bisa. Kalau sekarang kan udah bisa sembarangan minggir, bisa melanggar rambu-rambu. Makanya kalau dulu lebih mudah justru, tapi Nabi melakukan. Iya, itu kemudahan namanya. Saya termasuk berpendapat bukan harus. Tapi kalau Tapi misalnya ada orang yang nggak ngambil itu gitu, jadi tetap sholat. boleh.
Kalau dalam madzhab saya boleh, cuman nggak lebih bagus. Boleh, tidak apa-apa, cuman nggak lebih bagus. Kalau saya kan sebenarnya ya kasar-kasar. Saya termasuk yang rekosor. Karena Nabi sukanya kan diambil rukhsah kalau untuk sholat. Kalau puasa, Nabi tidak suka ngambil rukhsah. Makanya ibu kalau pulang kampung, Ramadan usahakan tetap puasa. Adapun maaf, tidak kuat, dibatalkan, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kalau kayak Jumatan juga kan sebenarnya boleh kayak Jumatan ya Pak kalau pas lagi Tergantung. safar. Kalau safarnya hari Jumat baru jalan, Jumat pagi baru jalan, itu dalam satu pendapat dikatakan tetap wajib sholat Jumat, tetap wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau safarnya dari sebelum subuh atau dari sebelumnya hari sebelumnya, tidak wajib. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau memang harus memilih, misalnya karena rombongannya banyak, kemudian beberapa bus, ada ibu-ibunya juga, ribet lah kalau bahasa sederhananya, ya sudah nggak apa-apa kalau terpaksa namanya. Yang penting tetap sholat duhur, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jenengan Bu Vina, Bu Cindy. Mau umroh dia Pak. Oh. Jumat umroh. Pokoknya Bu Cindy atau Bu Vina itu saya sering salah. Sama Pak. Aku juga. Waktu awal-awal ya sekarang udah enggak. Ustaz nanya mengenai dosa. Boleh. Kita pernah bikin dosa gitu. Oke. Itu gimana cara ngelupain dosa itu? Cara apa? Ngelupain dosa bisa buat Ngelupain. Baik. Kita tobat, ada sholat macam-macam, sekali mudah-mudahan ngelupain dosa itu. Udah bayang-bayang terus. Bisa jadi dosa yang selalu menghantui itu yang paling diampuni, bisa jadi. Jadi bisa jadi dosa yang paling menghantui itu yang paling diampuni, bisa jadi. Kenapa? Karena kita begitu ingat langsung beristighfar, begitu ingat kita langsung beristighfar lagi. Makanya bisa jadi dosa yang menghantui itu justru yang paling diampuni, bisa jadi. Jadi ibu tidak harus memaksakan diri untuk melupakan dosa itu. Biarkan ketika ingatan itu muncul, segera sesuai astagfirullah. Tidak ada masalah. Ya, siapa tahu dosa yang menghantui itu justru yang paling diampuni oleh Allah, bisa jadi. Gitu Bu ya. Allah a'lam bishawab. Jadi nggak usah berusaha melupakan. Ya, biarkan aja. Kalau muncul kita istighfari, kita sesali. Terus gitu aja. Sambil mengucap alhamdulillah karena kita hari ini sudah diselamatkan dari semua itu misalnya. Yang lalu biarlah berlalu. Sebagian kita mungkin ya kalau ingat masa lalu itu mungkin kita akan berkata ternyata saya dulu pernah segoblok itu ya misalnya. Sebagian kita mungkin malu, sebagian kita. Gak apa-apa, istighfari aja. Siapa tahu itu adalah dosa yang paling diampuni oleh Allah. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Istighfar sama sholawat utamaan mana Pak? Ampuhan atau utamaan? Kalau harus memilih ya, sholawat. Kenapa begitu? Di dalam sholawat itu ada 3 nilai paling tidak. Rahmat, ta'zim, maghfirah. Jadi orang yang bersalawat itu akan dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Orang yang bersalawat. Hanya sholawat Jibril. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau beristighfar, istighfar tidak punya nilai sholawat. Tapi sholawat ada nilai istighfarnya. Kalau harus memilih, sholawat. Tapi kalau bisa dua-duanya tentu lebih baik. Saya itu memandang zikir dari Nabi yang macam-macam itu saya memandang seperti satu bulatan. Seperti bulatan. Yes. Kadang kita pengen makan mendoan, kadang pengen makan apa itu? Ketan, kadang ya semuanya kita nikmati semua. Satu bulatan itu aja. Jadi sebagai bulatan kalau saya memahaminya ya. Tapi kalau harus memilih, karena ada masa di mana kita mungkin harus memilih, perbanyak sholawat. Kalau saya kadang kayak gini ya, kadang di akhir malam itu ini sholawat apa istighfar ya? Karena ada ayat tentang keutamaan istighfar ada. Tapi keutamaan sholawat juga ada. Biasanya saya buka dengan sholawat dan istighfar di awal, setelah itu sholawat saya hajar. Saya buka dengan sholawat dan istighfar di awal, terus saya hajar sholawat biasanya. Ya, istighfar itu kan nggak harus banyak-banyak. Dalam hal ini ya, yang penting kita sudah beristighfar, memenuhi hak beristighfar di
waktu sahur. Nah kemudian sisanya perbanyak sholawat. Karena di dalam sholawat itu ada nilai istighfar. Dan di dalam istighfar itu tidak ada sholawat. Kalau harus memilih tapi ada masa di mana kadang kok pengen istighfar ya, udah istighfar turuti aja, maunya hati turuti. Ya jadi kalau tiba-tiba kok pengen perbanyak baca la haula wala quwata illa billah, udah turuti aja. Turuti, maunya hati itu turuti. Mungkin saat itu Allah lagi rindu kita dzikir yang itu. Gitu. Walaupun saya pernah cerita sini yang di antara rutinitas saya kan kalau siang gini kan refleksnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau malam kan sholawat. Kecuali malam Jumat ya, dan hari Jumat itu refleksnya semuanya sholawat. Tapi kadang hati itu tiba-tiba pengen baca apa gitu. Ya udah turuti aja. Tiba-tiba pengen perbanyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu